Kita baca bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Al-Qari'ah, Mal-Qari'ah, wa ma adraka mal-Qari'ah. Yauma yakunun nasu kal farashil mabthus, wa takunul jibalu kal ihnil manfush. Fa amma man sakulat mawazinu fa huwa fi 'ishatir radiyah, wa amma man khaffat mawazinu fa ummuhu hawiyah, wa ma adraka ma hiya narun hamiyah. Untuk itu anak-anak boleh mengulang 1 sampai 2 kali membaca surat Al-Qari'ahnya. Artinya hari kiamat. Apakah hari kiamat itu? Tahukah kamu apa hari kiamat itu? Pada hari itu manusia seperti anai-anai yang berterbangan, dan gunung-gunung seperti bulu yang dihambur-hamburkan. Maka bagi orang yang berat timbangan kebaikannya, maka dia berada dalam kehidupan yang memuaskan atau menyenangkan. Dan adapun orang-orang yang ringan timbangannya, maka tempat kembali adalah neraka hawiyah. Tahukah kamu apa neraka hawiyah itu? Yaitu api yang sangat panas. Quran surah Al-Qari'ah ayat 1 sampai dengan 11. Selanjutnya timbul berbagai macam pertanyaan. Di antaranya, bagaimana gambaran hari kiamat itu tiba? Bagaimana cara memperoleh kebahagiaan akhirat biar kita selamat dari siksa dari Allah SWT? Dan yang ketiga, apa pengaruh iman kepada hari akhir terhadap perilaku kita selaku manusia? Kemudian materi yang selanjutnya adalah mengenal nama-nama hari akhir. Allah SWT menyebut nama-nama hari akhir di dalam Al-Quran dengan istilah yang berbeda-beda, disesuaikan dengan peristiwanya. Nama-nama hari akhir tersebut adalah sebagai berikut. Pertama adalah Yaumul Qiyamah, yaitu hari kebangkitan sesudah manusia mati. Kemudian yang kedua adalah Yaumul Zalzalah, yaitu hari kegoncangan atau hari keruntuhan. Yang ketiga, Yaumul Ba'ats, yaitu hari dibangkitkannya manusia dari kubur. Yang keempat adalah Yaumul Mahsyar, yaitu hari dikumpulkannya manusia di padang mahsyar. Kemudian yang kelima adalah Yaumul Hisab, yaitu hari perhitungan seluruh amal perbuatan manusia ketika di dunia. Yang keenam, Yaumul Mizan, yaitu hari pertimbangan amal, pahala ataupun dosa. Yang ketujuh, Yaumul Jaza, yaitu hari pembalasan amal baik dan amal buruk. Yang kedelapan, Yaumul Wa'id, yaitu hari terlaksananya ancaman. Yang kesembilan, Yaumul Hasr, yaitu hari penyesalan. Dan masih banyak lagi istilah lain dari hari akhir atau hari. Kemudian materi yang ketiga adalah mengenal tanda-tanda hari akhir. Zaman sudah akhir, usia bumi semakin tua, tanda-tanda hari akhir atau yang menjadi alamat akan terjadinya hari kiamat sudah mulai nampak. Tanda-tanda hari kiamat dikelompokkan menjadi 2, yaitu tanda-tanda umum dan tanda-tanda khusus. Pengertian tanda-tanda umum hari akhir adalah tanda yang datang sebelum kiamat dengan waktu yang cukup lama, dan sifat kejadiannya bisa biasa atau wajar. Adapun tanda-tandanya sebagai berikut. Yang pertama adalah benda mati dapat bersuara seperti robot, televisi, dan handphone. Yang kedua adalah ilmu agama dicabut, ditandai dengan meninggalnya para ulama dan tidak adanya pengganti. Tanda yang ketiga adalah laki-laki mirip perempuan dan perempuan mirip dengan laki-laki. Kemudian yang keempat adalah semakin banyaknya perbuatan maksiat. Yang kelima, orang kaya yang diagung-agungkan. Yang keenam,
munculnya ghibah atau gosip menjadi ucapan sehari-hari. Yang ketujuh, jumlah wanita lebih banyak daripada pria. Yang kedelapan, waktu berjalan terasa sangat cepat. Sedangkan tanda-tanda khusus terjadinya hari akhir adalah perkara yang luar biasa dan muncul mendekati datangnya kiamat kubro atau kiamat yang sebenarnya. Adapun tanda-tandanya adalah sebagai berikut. Pertama, menjelang hari kiamat Allah SWT menurunkan kabut tipis sehingga seluruh muslimin mengalami kematian, sementara orang-orang kafir masih hidup. Tanda yang kedua adalah munculnya Dajjal. Ia akan mengaku dirinya sebagai Tuhan. Salah satu ciri khusus Dajjal adalah sebelah matanya buta dan di keningnya terdapat tulisan kafir. Tanda yang ketiga, turunnya Imam Al-Mahdi di bumi untuk memerangi Dajjal dan mengembalikan kekuasaan umat Islam. Yang keempat, turunnya Nabi Isa alaihissalam ke permukaan bumi. Nabi Isa alaihissalam akan menegakkan syariat Nabi Muhammad SAW dan beliau akan mematahkan segala salib, menegakkan syariat Islam, dan beliau juga yang akan mengalahkan Dajjal. Tanda yang kelima adalah keluarnya Ya'juj dan Ma'juj yang akan membuat kerusakan di permukaan bumi, yaitu apabila mereka berhasil menghancurkan dinding yang dibuat dari besi bercampur tembaga yang telah dilirikan oleh Zulkarnain bersama dengan pasukan-pasukannya pada zaman dahulu. Yang keenam, munculnya dabbah, yaitu sejenis binatang melata yang dapat berbicara dengan manusia. Ketujuh, matahari terbit dari arah barat dan terbenam di arah timur. Pada hari itu tertutuplah pintu taubat. 8. Terjadinya gerhana matahari di timur, di barat, dan di seluruh jazirah Arab bersamaan dengan munculnya api besar dari Yaman, sehingga para penduduk secara besar-besaran meninggalkan negerinya menuju ke arah Syam dan mereka mati di sana sebelum trompet kiamat ditiup. Kemudian materi yang keempat adalah hikmah beriman kepada hari akhir. Hikmah yang dapat diambil dari mengimani hari akhir adalah sebagai berikut. Pertama, memperkuat keyakinan bahwa Allah SWT adalah Maha Kuasa. Yang kedua, terdorong untuk taat beribadah kepada Allah SWT. Ketiga, terdorong untuk selalu meminta ampun kepada Allah SWT. Yang keempat, memanfaatkan hidup di dunia ini untuk senantiasa berbuat baik dan menghindari perbuatan tercela. Yang kelima, mengingatkan kita bahwa tujuan hidup adalah akhirat, bukan dunia. Baiklah, pelajaran hari ini selesai. Mudah-mudahan kita dapat memahami dan dapat lebih meningkatkan keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala sebagai bekal kita untuk menghadap Allah Subhanahu wa taala pada hari kiamat kelak. Kita tutup dengan baca lafal hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.